Jokowi, ijazah yang asli atau palsu tetap harus dipenjara karena telah bikin gaduh di masyarakat sehingga banyak makan korban. Kalau memang ijazahnya asli, kena apa? Dari dulu nggak ditunjukkan. Keluarga ini kacau banget anjir. Manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Jadi gini cuy, kalian pasti inget lah ya, Gibran nyuruh kita belajar tentang AI karena kedepannya bakal bla bla bla. Nah, tapi ada AI ciptaan UGM cuy. Ketika ditanya apakah Jokowi alumni UGM, si AI ini jawab gini. Ini ada suaranya. Nah dari situ geng Solo pada nggak suka anjir, malah AI-nya dibungkam dan diperbaiki usai singgung Jokowi bukan alumni UGM. Jadi berita apapun tentang geng Solo itu ya harus bagus-bagus doang anjir. Dan berita-berita yang beredar itu harus sesuai dengan geng Solo doang anjir. Ya mending lu keluar anjir dari Indonesia dan bikin negara sendiri yang isinya para penjilat lu sendiri, yang tiap hari kerjaannya jilatin lu doang. Kacau banget keluarga ini. Nah aku suka mengkritik pemerintah. Follow agar kalian berani mengkritik. Orang ini dihujat sama netizen karena berkelakuan buruk cuy. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Jadi ada orang namanya Jokowi cuy. Nah dia ini Firaun gaya baru katanya. Dia ini dihujat sama netizen Indo cuy karena jadi presiden ijazahnya palsu cuy. Dan kasus ini tuh udah lama banget. Ketika dipanggil ke pengadilan, Jokowi ini gak pernah datang langsung ke pengadilan cuy. Dan yang bikin netizen maki-maki dia tuh, Jokowi malah sempat datang ke acara PSI anaknya. Bahkan kedatangannya pun sampai di demo di mana-mana cuy. Nah di sini isi komentarnya tuh hujatan semua anjir. Ada yang bilang sangat muak lah, muke belang lah. Bahkan ada yang bilang jadi manusia albino lah, jadi manusia paling munafik di Indonesia lah. Masyarakat Indo tuh marah banget cuy. Ya kita tahu lah ya, dulu dia berjanji jadi rakyat biasa setelah lengser. Tapi sekarang kita lihat malah aktif mendukung penuh membesarkan PSI cuy. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Dan di sini pokoknya banyak banget komentar yang menghujat orang ini cuy. Ada yang bilang namanya juga iblis, mana bisa konsisten lah. Ada yang bilang PKI lah. Nah di sini ada momen ketika Jokowi bilang gini cuy. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Nah di sini orang-orang mulai mikir, datang ke acara partai anaknya bisa, tapi kalau ke pengadilan alasannya sakit katanya. Dan menurut gue pribadi, selama yang paling simpel nggak dilakukan, hujatan tuh bakal terus ada cuy. Lagian setiap orang ada masanya, tidak ada yang abadi katanya. Nah gimana menurut pendapat kalian cuy? Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan. Woi, termol betina. Nggak bosan-bosannya kalian ya. Ada salah satu termol paling jago lagi daripada kau, yang mainkan peranan pakai air mata kucing tuh. Air mata buaya tuh. Ada induk termol. Lihat di video aku nih, banyak tuh. Ya. Yang sudah mengakui, yang model-model kau ini dibayar. Yang 30 juta gajinya, ya. Nah, bahasa kau ini, ya kan, kau ingin menyelamatkan Jokowi dengan cara apa? Tanya sama kau, termo betina, koplak, goblok, bangsat, laknatullah, kaulah semua. Kenapa? Kalian sebut-sebut fitnah. Yang namanya fitnah itu tidak pernah terjadi, terus dibuat-buat sama orang. Ini nggak ada di rumah kau internet. Berapa banyak akun yang berani pasang badan, ya? Padahal kalau memang fitnah yang keji atau ya penghinaan, itu ada pasalnya. Ya, monyet betina. Nah, ada pasalnya, bisa dikandangin orang semua. Kalau memang fitnah, sadarlah kau monyet betina, bangsat. Gak usah pakai air mata buaya, kau tahu orang kau dibayar. Gak laku lagi kau ngelonte, sehingga kayak gitu kau. Muak kami nengok kau nih. Gara-gara kalian inilah makanya si Jokowi gak mau tobat-tobat. Padahal ya, ditanya di hati nuraninya yang paling dalam, ijazahnya palsu. Kok kau bilang pula fitnah? Yang mana yang fitnah? Coba kau laporkan aja lah semua orang, atau aku kau laporkan kalau memang fitnah. Ya, betina bangsat. Nggak sadar kau. Neraka lu, neraka monyet betina. Baiknya Jokowi di mana? Ngundang kau terus disuruh nangis-nangis, dikasih duit. Itu yang disebut menjilat. Kalau mau menjilat kau, ya kan,
Ya kalau kau perempuan ya malas lah aku suruh jilat pantat, berdosa aku. Aneh betina-betina zaman sekarang nih. Nggak ada otak kau, pakai otak kau ya. Jangan cuman kau ngoceh setelah bertemu Jokowi, orang udah tahu semua, kok anak-anak juga tahu. Kalau fitnah mana mungkin anak-anak buat lagu pakai apa lagi ya? Kasihani dirimu, monyet betina. Ya. Kan dari aku ndak marah kasar jadi ngomong kasar gara-gara kalian. Karena kalian nggak mau sadar-sadar. Nggak usah lah buat propaganda. Terus kemudian ya kalian membuat-buat cerita-cerita yang seperti itu, berusaha melawan narasi-narasi kalian anggap fitnah, tai kucing. Ya. Kalau fitnah nggak mungkin sampai ke pengadilan. Bangsat. Berapa banyak yang sudah dibayar Jokowi? Buat kamu juga Jokowi, mikirlah otakmu juga. Ya, seberapa banyak uangmu? Korun saja yang ya kunci hartanya, ya tidak sanggup orang membawanya. Tetap habiskan ditenggelamkan Allah. Apalagi kau. Sadarlah kau Jokowi, tobatlah kau. Korun ya. Ditenggelamkan Allah gara-gara itu gitu. Ya. Kalau memang Jokowi mau bertobat ya dan takut masuk penjara, ya mungkin bisalah rakyat ini sama-sama untuk legowo, ya. Cuma yang korupsi kau ya tutupi, itu aja lah. Nggak usah lagi buat-buat yang skenario panjang-panjang kau suruh orang datang, ya kan berdoa. Apa kesannya kayak Termul Bangsat satu lagi itu, Bambang Saptono. Kalian pikirnya anak-anak semua di negeri ini, Saudara-saudara sekalian, kali ini rakyat kembali disuguhi tontonan yang amat sangat ironis soal ambisi dinasti di tengah kabut ijazah yang tidak berkesudahan. Kita akan membedah bagaimana kritik pedas Roy Suryo CS terhadap manuver Jokowi di PSI. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan publik yang meminta kejelasan soal keabsahan rekam jejak akademis yang hingga detik ini masih menyisakan lubang besar dalam sejarah kepemimpinan kita, si tokoh utama ini malah sibuk memamerkan ambisi politik barunya. Roy Suryo CS melihat ini sebagai sebuah upaya pengalihan isu yang sangat kasar. Bayangkan, seorang yang seharusnya fokus menyelesaikan PR sejarahnya justru lebih memilih sibuk menjadi pengurus partai bayangan. Pidato di Rakernas PSI itu bukan sekedar pidato dukungan. Itu adalah pengakuan dosa bahwa beliau lebih mementingkan kelangsungan dinasti daripada kejujuran histori. Bagaimana mungkin publik bisa percaya pada janji membangun bangsa melalui sebuah partai jika bukti kelulusan diri sendiri saja masih menjadi perdebatan yang enggan dijawab secara transparan? Dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia. Kalau mau dia dinastinya di PSI, di Partai Gajah, partai yang gak punya ijazah itu terserah dia. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara, Kesatuan Republik Indonesia, itu yang gak boleh. Secara analisis teknis dan perilaku, langgah ini menunjukkan sebuah kepanikan sistemik. Jika seseorang merasa posisinya aman dan legasinya bersih, dia tidak perlu turun ke kabupaten kota hanya untuk memenangkan partai anaknya. Ini adalah evidence atau bukti nyata adanya ketakutan akan kehilangan proteksi politik setelah benar-benar lengser. Kami melihat ada pola yang berulang, penggunaan narasi anak muda sebagai tameng untuk membangun kekuasaan absolut keluarga.